Baik, saya sebagai ketua umum tidak bisa berbuat apa-apa tanpa bantuan dari teman-teman pengurus yang ada. Jadi teman-teman pengurus yang ada di depan ini adalah teman-teman yang membantu saya, yang membantu pergerakan, yang membantu aktivitas saya di pimpinan cabang. Tanpa mereka saya tidak bisa apa-apa. Mereka adalah orang-orang yang hebat. Hari ini walaupun mereka tidak maksimal dalam mengerjakan program kerja, tapi hari ini saya menganggap mereka adalah orang-orang yang hebat. Karena penuh kekurangan yang dia sampaikan, hari ini dia tetap hadir di sini, tidak lari daripada tanggung jawabnya. Mohon maaf jangan ada tepuk tangan. Jadi dalam masa kepemimpinan saya akui adalah masih banyak kekurangan. Dan mungkin kalau dipersenkan mungkin tidak sampai 50%. Dan seperti yang teman-teman katakan, mungkin laporan pertanggungjawaban komisariat akan menolak semua. Itu saya terima. Karena saya sadar tantangan kita yang kita hadapi sekarang ini sangat banyak tantangan yang kita hadapi. Maka hari ini kami sebagai calon dan mantan daripada pimpinan cabang IMM Kota Palu, insya Allah akan selalu siap menjadi tempat pertanyaan apa saja masalah yang kami hadapi. Maka dari itu kepada teman-teman semua, dengan periode ini saya mengucapkan permohonan maaf kepada teman-teman Imawan dan Imawati, terutama di komisariat. Selama kepemimpinan mungkin ada sesuatu hal yang tidak berkenan di hati teman-teman semua. Sebelum itu saya ingin menyampaikan juga arah kebijakan organisasi yang telah kami lakukan adalah yang pertama, selalu memperbanyak relasi pimpinan cabang IMM Kota Palu itu bersama dengan organisasi kepemudaan atau OKP yang berada di Kota Palu. Namun hari ini kita sudah mulai berkomunikasi dengan organisasi-organisasi di luar, yaitu bagaimana sama-sama kita mengawal kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hari ini, alhamdulillah, walaupun belum maksimal, tapi kita sudah berusaha. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang selalu bersilaturahmi dan menjalin hubungan sesama organisasi. Terus kemudian secara internal itu juga kami sudah berusaha agar semua komisariat itu bisa diperhatikan oleh pimpinan cabang. Dan semuanya punya tugas, bukan hanya ketua cabang, tapi semua pengurus punya tanggung jawab terhadap komisariat. Jadi ada pengurus cabang yang berasal dari masing-masing pengurus komisariat itu selalu berkomunikasi dan selalu menjaga agar roda organisasi ini bisa berjalan. Tetapi kita juga tidak luput dan tidak lupa dalam perjalanan dan komunikasi yang kita lakukan itu selalu ada hambatan dan selalu ada rintangan yang kita hadapi. Jadi untuk sekarang ini komisariat yang aktif itu ada 4 komisariat. Karena komisariat pertanian dan komisariat Universitas Tadulako itu bisa dikatakan vakum hari ini. Karena yang pertama kita kehilangan generasi pengganti di sana. Tapi alhamdulillah dengan lahirnya kader-kader yang ada di Universitas Tadulako, insya Allah akan menjadi pelopor agar komisariat di sana bisa bangkit kembali. Begitu juga di pertanian. Vakum karena kita kehilangan generasi pengganti. Karena mungkin perhatian kita terhadap komisariat tersebut masih kurang atau bahkan tidak ada kita punya perhatian terhadap komisariat. Tetapi ini adalah menjadi PR kita semua, terutama kami sebagai insya Allah akan menjadi mantan daripada pimpinan cabang. Insya Allah selalu memberikan sumbangsi pemikiran ketika teman-teman yang akan menjadi pemimpin nanti setelah ini dan akan mengaktifkan kembali komisariat yang tidak aktif. Terus kemudian dengan dilapornya semua bidang
yang tadi ada beberapa bidang yang tidak dilaporkan. Yang pertama adalah karena bidang-bidangnya atau orang-orangnya itu tidak ada hari ini. Karena dari awal kita pimpinan cabang IMM Kota Palu hanya teman-teman yang di depan ini yang aktif. Dari 23 hanya ini yang aktif. Berarti bisa disimpulkan dari setengah pengurus cabang hanya setengah yang aktif. Nah, terus kemudian ada beberapa bidang yang tidak dilaporkan karena tidak ada orangnya. Yang pertama adalah bidang seni budaya dan olahraga, terus kemudian bidang sosial pemberdayaan masyarakat, bidang ekonomi. Jadi 3 bidang itu yang hari ini tidak ada orang yang mempertanggungjawabkan. Yang pertama di bidang SBO seni budaya dan olahraga, yaitu ketua bidang adalah Imawati Julunawita. Dari awal dia aktif, tetapi ketika di perjalanan kehidupannya itu beliau mengambil jalan yaitu menikah. Makanya tidak mungkin orang sudah menikah kita paksa untuk bekerja di pimpinan cabang. Terus kemudian kenapa hari ini dia tidak datang? Yang pertama, dia bersama suaminya ada kegiatan di luar daripada Sulawesi Tengah dan kemungkinan hamil muda. Makanya tidak bisa untuk mempertanggungjawabkan bidangnya hari ini. Walaupun ada bidang yang berjalan, ada program kerja yang terlaksana, tapi beliau belum sempat menyempatkan hadir pada hari ini. Terus kemudian bidang sosial pemberdayaan masyarakat, yaitu yang diketuai oleh Dewi Faida, itu juga satu pengurus kita yang hari ini tidak hadir hari ini karena yang pertama dia diberikan tanggung jawab dari awal itu menolak, tidak siap untuk menjadi pimpinan cabang. Tetapi karena permintaan kita tidak ada yang mengisi pimpinan cabang lagi, tidak ada yang cukup, sementara dari 10 bidang itu harus ada yang mengisi. Makanya dengan secara terpaksa beliau masuk dalam pimpinan cabang sebagai bidang sosial pemberdayaan masyarakat. Walaupun ada program kerjanya yang jalan. Yang pertama kita ada desa binaan di Lekatu. Itu selalu beberapa kali kita bersilaturahmi ke sana, bahwa bantuan Al-Quran, bantuan sembako dan lain-lain untuk orang-orang yang di sana, teman-teman mu'alaf di sana. Jadi hari ini saya menyampaikan itu bahwa hari ini dia tidak hadir karena yang pertama dia pas ketika dipaksa beliau mengatakan saya belum siap, karena dari awal beliau juga mengatakan tidak siap. Itu yang perlu kita ingatkan, bahwa kita di masa kepemimpinan saya itu kita pikiran kekurangan daripada kader yang masuk dalam pimpinan cabang. Nah, makanya dengan kondisi itu beberapa bidang tidak aktif. Walaupun ada bidang yang aktif, banyak program kerja yang tidak terlaksana. Terus kemudian bidang ekonomi dan kewirausahaan itu diketuai oleh Imawan Rifai. Nah, hari ini beliau tidak bisa datang karena ada kegiatan, ada sesuatu hal yang tidak bisa dia tinggalkan, karena beliau juga sudah aktif di organisasi lain, makanya tidak bisa hadir pada hari ini. Terus kemudian persoalan program kerjanya mungkin tidak ada yang terlaksana karena beliau dari awal pun tidak aktif, karena beliau itu kalau bisa dibilang banyak kerja dan sibuk di luar sana, sehingga tidak bisa menyempatkan waktunya untuk sama-sama berjuang di pimpinan cabang, mengerjakan apa yang perlu dikerjakan dan diperbaiki. Nah, dari 3 bidang itu saya menyampaikan bahwa ya ada satu lagi bidang media dan komunikasi. Saya juga memohon maaf kepada teman-teman semua, bidang media dan komunikasi tidak sempat diperiksa oleh
yang membuat LPJ ini yaitu Sekretaris Umum karena keterlambatan juga dalam menyampaikan program kerja yang sudah terlaksana atau yang direncanakan. Jadi program kerja dari bidang media itu yang mengaktifkan media online yaitu Arka Media itu hari ini tidak terlaksana karena program kerja tersebut adalah program kerja daripada pimpinan daerah, Dewan Pimpinan Daerah yang SUT, sehingga dalam mengambil alih itu kita belum bisa. Terus kemudian mengaktifkan media sosial yang aktif sekarang hanya Facebook dan Instagram. Terus kemudian YouTube hari ini juga tidak jalan karena mungkin kita dalam bidang entertainment itu kurang karena kita tidak dilatih di bidang itu. Tapi itu bukan menjadi alasan kedepannya untuk pimpinan cabang berikutnya agar bisa mengaktifkan media-media yang belum terlaksana di pimpinan cabang sekarang ini. Ya, ada satu lagi bidang. Ada bidang Imawati. Nah, beliau hari ini tidak hadir itu karena beliau berada di luar kota. Karena bertepatan dengan kesibukannya, beliau tidak sempat hadir hari ini. Adapun ketika kita mau paksakan hadir hari ini, mungkin belum sekarang, mungkin bulan depan bisa hadir. Makanya beliau tidak bisa sempat hadir hari ini, tapi ada beberapa program kerja yang sudah dia laksanakan. Ya, ini program kerja yang sudah direncanakan oleh bidang Imawati. Ada program kerja, ada 3 program kerja. Yang pertama adalah malam bina iman dan takwa Imawati, yaitu targetnya adalah menjalin keakraban dan silaturahmi antara Imawati dan memperkuat eksistensi pergerakan Imawati melalui iman dan takwa. Yaitu sasaran Imawati se-Kota Palu di waktu tahun 2020 di bulan Februari terrealisasi, dan sama-sama Imawati mungkin yang hadir hari ini juga pernah mengikuti itu. Terus kemudian diskusi Imawati, forum resmi diskusi Imawati, yaitu sasaran kader IMM sesuai setengah Mei 2020 itu tidak terlaksana. Terus kemudian kajian Imawati, mengembangkan pemahaman dan pengetahuan Imawati. Target kajian IMM yaitu April 2020 tidak efektif karena yang pertama, kajian Imawati sering mendapat hambatan ketika bertepatan dengan kajian yang dibuat oleh pimpinan cabang. Itu Imawati memiliki kesibukan dan tugas dan mendahulukan daripada akademik. Makanya itu adalah tantangan kita ke depannya, sehingga bagaimana pimpinan cabang berikutnya bisa mengatur waktu sehingga tidak mengganggu aktivitas perkuliahan dari kader-kader IMM khususnya di Imawati. Nah, itu adalah beberapa bidang-bidang yang hari ini tidak hadir dan tidak melaporkan pertanggungjawabannya, sehingga hari ini yang ada di depan teman-teman semua hanya 8 orang ini, 9 daripada saya sendiri. Dan bidang-bidang yang lain itu tidak aktif karena alasan kesibukan dan lain-lain. Terus kemudian dalam masa kepemimpinan saya ada perombakan bidang, yaitu yang pertama reshuffle kepengurusan, yaitu tentang bidang tabligh dan kajian keislaman, yang dulunya ketua bidang adalah Imawan Wawan Fadli, itu digantikan oleh Imawan Sultan, jadi bertukar posisinya. Terus kemudian di bidang Imawati, yaitu bidang Imawati itu Sri Rosni, tapi karena perombakan itu, karena beliau juga sudah meninggal, sehingga tidak bisa memaksimalkan waktunya untuk aktif di pimpinan cabang, maka itu kita rombak menjadi
Ketua Bidang Imawati yaitu Imawati Awaliyah yang sekarang beliau berada di luar kota Palu. Mungkin itu saja yang bisa saya laporkan tentang bidang-bidang dan kebijakan organisasi yang telah kami ambil. Semoga dengan penuh kekurangan yang kami sampaikan bisa menjadi bahan evaluasi kita semua, terkhususnya teman-teman komisariat yang ada di lingkungan Kota Palu, sehingga bisa menjadi dan mendapatkan pemimpin yang bisa kita harapkan, sehingga kedepannya bidang-bidang dan program-program yang tidak berjalan di masa kepemimpinan kami hari ini itu bisa terrealisasi ketika di kepemimpinan berikutnya. Dan ini harapan kami kepada teman-teman semua, selalu berikan masukan kepada kami. Walaupun kami sudah mantan daripada pimpinan cabang, selalu berikan kami kritikan dan masukan, sehingga kami bisa menjadi bahan evaluasi kami kedepannya bagaimana pimpinan cabang strategi dalam mengaktifkan komisariat dan program-program sehingga bisa banyak relasi di luar sana. Alhamdulillah di masa kepemimpinan saya itu ada banyak relasi yang kita dapatkan, tetapi itu terbawa dengan politik. Tetapi karena kita sebagai kader IMM, selalu saya tekankan bahwa kita tidak boleh berafiliasi dengan persoalan politik kalau kita masih menjadi kader-kader IMM, dan tidak boleh kita gunakan organisasi ini sebagai bahan untuk penarik partai politik sehingga kita dianggap punya masa di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Jangan gunakan seperti itu. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila bisa dilihat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.